Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu sabi'u wa ishrun fi mulazamati ta'ah wa tarkil haram. Bab yang ke-27 tentang menetapi diri dalam taat dan meninggalkan haram. Di judul gedanya malamnya para jamaah adalah bagaimana kita tetap dalam taat kepada Allah dan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makna ta'ah al-qiyamu bi furudillahi ta'ala wajtinabu li maharimihi wal wuqufu inda hududihi. Makna taat adalah menetapi diri dengan seluruh yang difardukan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi seluruh yang diharamkannya dan tetap di dalam aturan-aturan Allah Ta'ala. Ini definisi taat. Artinya Imam Al-Ghazali mendefinisikan ketaatan sebagai sebuah sikap atau kelakuan kita, yaitu mengerjakan apa yang Allah fardukan. Seluruh yang Allah fardukan kita kerjakan, dan apa yang dilarang yang artinya haram semua kita jauhkan, dan kita senantiasa hidup dalam garis aturan Allah. Hududallah ini artinya aturan Allah, undang-undang Allah. Itulah taat. Sikap seperti itulah yang disebut dengan ta'ah. Qala Mujahid fi qaulillahi azza wa jal wala tansi nasibaka minad dunya. Mujahid berkata tentang firman Allah azza wa jal, dan jangan engkau lupakan akan bahagianmu daripada dunia. Firman Allah. Huwa, kata Mujahid, dianya itu adalah ayya'malal abdu bi ta'atillah, yaitu seorang hamba beramal taat kepada Allah Ta'ala. Jadi menurut Mujahid, makna nasibaka minad dunya, bahagianmu daripada nikmat dunia, yaitu melakukan amal taat kepada Allah. Itulah nikmat dunia yang dimaksud menurut penjelasan Mujahid. Siapa Mujahid ini? Mujahid ini adalah murid utama daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama. Maka Abdullah bin Abbas di masa hidupnya setelah Rasulullah tidak ada, adalah salah seorang rujukan para sahabat dalam masalah hukum-hukum agama. Jadi banyak para sahabat yang bertanya kepada beliau karena beliau adalah orang yang sangat paham. Nah, ini pendapat muridnya. Murid beliau yang bernama Mujahid mengatakan bahwa nasibaka minad dunya, bahagianmu daripada dunia yang Allah bilang, yang Allah katakan jangan engkau lupakan, adalah merupakan amal taat kepada Allah. Nah, itulah bahagian kita di dunia. Artinya hidup di dunia, kita jangan lupa melakukan taat kepada Allah. Karena kalau kita lupa bahagian di dunia, ketaatan kepada Allah di akhirat, artinya kita lupa juga bahagian kita di akhirat, yaitu nikmat yang akan Allah berikan kepada orang yang taat nanti di akhirat. Melupakan satu bahagian, maka akan lupa dalam bahagian yang lain, para jemaah. Wa'lam anna asla ta'ati ilmu billah.
perlu diketahui bahwa dasar daripada ketaatan adalah merupakan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah, wal khaufu minallah, dan rasa takut terhadap Allah, war raja'u fillah, dan penuh harap kepada Allah, wal muraqabatu lillahi ta'ala, dan murakabah kepada Allah Ta'ala. Jadi dasar dari suatu ketaatan. Tadi ayat tadi ditafsirkan oleh Mujahid, kita jangan melupakan taat di dunia. Karena bahagian kita di dunia adalah ketaatan. Nah, apa dasar dari ketaatan tersebut? Nah, dasar daripada ketaatan, artinya pondasinya. Seseorang tidak akan bisa taat tanpa ada ini, tanpa ada pondasi. Seperti bangunan tidak akan bisa didirikan tanpa ada pondasi. Nah, apa pondasinya? Pondasi daripada taat adalah pengetahuan tentang Allah. Jadi bagaimana kita mengenal Allah. Artinya butuh ilmu ketauhidan yang kuat untuk menjadi orang yang taat. Seseorang tidak mungkin taat kalau dia tidak kenal kepada Allah. Jadi untuk menjadi taat berarti kita harus kenal Allah dulu. Karena dengan mengenal kita tahu siapa Allah, kita tahu bagaimana kebesarannya, keagungannya, sehingga kita bisa mentaatinya. Jadi Allah ini tidak hanya dikenal namanya saja, tapi dikenal keberadaannya, keagungannya, kekuasaannya, ketinggiannya, semua harus kita kenal. Jadi harus benar-benar kita mengenal Allah. Bagaimana kalau seandainya ada orang bertanya kepada kita, man huwallah, siapa itu Allah? Apa yang akan kita jawab? Kalau ada orang yang bertanya, siapa itu Allah? Tho Allah mitanya pun jawab. Nah, tentu kalau kita tidak mengenal, kita tidak akan bisa menjawab apa-apa. Paling-paling kita menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan keberadaan Allah kepada orang? Ini yang sangat diperlukan. Kalaupun kita tidak bisa menjelaskan kepada orang, paling penting diri kita memahami. So Allah, siapa Allah? Yang paling penting kita sangat memahami. Nah, pemahaman ini menurut Imam Asy'ari hanya bisa dilakukan dengan cara memahami sifat-sifat Allah. Pemahaman kita kepada sifat-sifatnya membawa kita mengenal zatnya. Jadi harus memahami sifat-sifat Allah. Imam Asy'ari merangkum sifat-sifat yang harus kita tahu, kita ketahui untuk mengenal Allah 19 sifat. Dengan tidak memasukkan wujud sebagai sifat. Beliau wujud menganggap wujud adalah zat, bukan sifat. Tapi kemudian Abu Mansur Al-Maturidi dan Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi menganggap bahwa wujud adalah merupakan sifat. Sehingga 19 tambah 1 menjadi 20 yang kita kenal dengan sifat 20. Sifat 20 ini bukan membatasi sifat Allah. Jadi kalimat 20 itu bukan membatasi bahwa Allah memiliki hanya 20 sifat. Tidak. Tapi membatasi kewajiban kita mengetahui. Artinya sudah cukup sampai di situ kita tahu. Tidak perlu kita mencari yang lain. Cukup kita mengetahui 20 sifat untuk mengenal Allah. Nah, maka kita wajib belajar tentang sifat 20 karena hanya melalui itulah kita bisa mengenal Allah. Apabila kita termasuk orang-orang yang mengenal Allah dengan cara belajar. Tapi ada orang-orang yang mengenal Allah tanpa dengan perlu belajar. Nah,
Tidak perlu mereka belajar, bisa mengenal Allah. Karena ada orang-orang yang Allah pilih di antara kita yang langsung Allah buka mata hatinya untuk memahami siapa Allah tanpa belajar. Tapi ingat, mereka tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau ada orang yang menjelaskan, padahal tidak melalui belajar ilmu itu didapatkan, maka penjelasan itu keliru. Pasti itu kebohongan. Jadi yang mereka ketahui hanya mereka sendiri yang bisa memahami. Orang lain tidak bisa memahami. Sering juga ini disebut dengan tauhid irfani. Nah, tauhid mengenal Allah dengan tanpa belajar. Ini biasa dihasilkan dengan cara berriyadah, bermurakabah kepada Allah Ta'ala. Karena senantiasa mereka selalu bermurakabah dengan Allah, lalu Allah pilih mereka untuk diberikan ilmu tersebut. Nah, tapi ilmu itu tidak bisa diajarkan. Hanjik pernah gurung lain. Maka hana putiak merna ba urungnya ledanya, hanjik pernah daya. Munyo pernah salah, pu yang pernah salah ya. Karena ilmu itu tidak bisa diwarisi. Bukan dia yang memberi, dia diberikan oleh Allah. Allah tidak pilih orang lain, yang dipilih dia. Tapi kalau ilmu seperti ini biasa, siapapun bisa mengkaji, siapapun bisa belajar, tidak akan salah. Ya. Jadi dasar ketaatan adalah mengenal Allah, jalan tadi. Kemudian takut terhadap Allah. Ini pun timbul biasa dari kita sudah mengenal. Kalau kita sudah mengenal bagaimana kebesaran, keagungan Allah Ta'ala, kekejaman Allah Ta'ala, diantaranya seperti firman Allah Ta'ala, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya, timbul dalam hati kita rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini membangkitkan kita untuk taat kepada Allah. Kemudian sifat raja, yaitu mengharap rahmat Allah. Nah, di saat seseorang memahami, mengenal Allah, bahwa Allah memiliki sifat-sifat kasih sayang, sifat pengampun, sifat yang mempunyai maha luas karunia-Nya, maka orang akan mengharap itu dari Allah. Akan diharap itu dari Allah. Nah, harapan dia kepada Allah akan kasih sayang Allah, akan karunia Allah, akan ampunan Allah, membuat dia beribadah taat kepada Allah. Wal muraqabatu lillah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah jalan atau dasar daripada ketaatan seorang hamba kepada Allah. Didasari oleh mengenal Allah, timbul sifat takut dan timbul sifat kemudian harapan kepada Allah, maka dia akan bermurakabah menjalani jalan taat kepada Allah. Fa idza tajarradal abdu an hadhil khisal, apabila seseorang hamba kosong daripada sifat ini, tidak memiliki sifat ini, dia tidak mengenal Allah, paling dia kenal namanya saja, kalimat Allah, tapi dia tidak merasakan keberadaan Allah, dia tidak bisa merasakan kekuasaan Allah, kehadiran Allah, tidak ada pada dia sifat-sifat yang tadi, maka lam yadri hakikatal iman, niscaya orang tersebut tidak mengenal hakikat iman. Jadi dia tidak memahami hakikat iman sebenarnya. Imannya cuma iman pengakuan, iman di mulut tapi di hati tidak terasa. Ba'abah iman, tapi ba'ate hana merasa, karena tidak didukung oleh pengetahuan tadi, tidak punya sifat tadi, jadi hatinya tidak merasa. Nah, maka orang seperti ini mudah untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena takutnya tidak ada, harapnya tidak ada. Mudah dia disesatkan, mudah dia untuk dilencengkan dan sebagainya. Ya.
Li'annahu la tasihhu ta'atu lillahi illa ba'dal ilmi bihi. Karena sesungguhnya tidak sah taat bagi Allah kecuali setelah mengetahui dengan Allah. Ini harus digaris besar. Tidak sah taat. Taat itu bentuknya ibadah tadi. Karena yang didefinisikan dengan taat adalah mengerjakan fardu, perintah, meninggalkan yang dilarang, maharim yang dilarang. Ini kan ibadah. Kita hidup dengan aturan Allah. Ini ibadah. Jadi taat itu ibadah. Ibadah yang kita kerjakan ini tidak sah. Bukan cuma tidak diterima. Kalau tidak sah sudah pasti tidak diterima. Sah saja tidak, apalagi diterima. Baru ibadah itu sah, syaratnya ilmu billah, mengenal Allah. Maka ada ungkapan, la tasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Ma'bud, zat yang disembah. Sembahyang ibadah. Hansah menyohana taturi so yang tatemah. So Allah. Puasa ibadah. Hansah menyohana taturi ku so da puasa. So Allah. Jakut ibadah. Hansah menyohana taturi so da puasa. So Allah. Artinya pengetahuan terhadap Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah adalah syarat dasar, syarat pokok untuk sahnya ibadah seseorang. Ditambah dengan syarat-syarat lain nanti. Yang syarat dasar. Jadi jangan lupakan syarat dasar. Kadang-kadang kita lebih sibuk dengan cabang, melupakan akar. Yang gurah itu. Sibuk dengan ranting, akar kita lupakan. Kita tidak tahu bahwa ranting itu tidak akan bertahan kalau akarnya tidak kuat. Ranting bisa jatuh kapan saja. Tapi kalau akarnya kuat, maka dahannya, batangnya, dahannya juga akan ikut kuat. Bukankah pohon-pohon yang sekeliling jalan, sekitar jalan kita lihat tumbang di saat angin kencang karena akarnya tidak kuat. Tapi pohon yang akarnya kuat tidak akan tumbang. Nah, maka perkuat akar dengan mengenal Allah, dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Susah memang. Gimana? Còn thì phước 50, ikut 50. Nah, thì phước 20. Dari 20 itu kita mengenal yang wajib 20, ada mustahilnya nanti, ada jaiznya. Sehingga nanti dikaji sampai 50, disebut i'tikad 50. Ada kajian sampai 70, disebut i'tikad 70. 50 pada kalimah la ilaha illallah, 20 pada kalimah Muhammadur Rasulullah. Jud ke 70. Itu ke 70. Yang wajib ada depu. Menyohana ada depu kah? Hana bereh tanya. Di dalam kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid, Hidayah biasa gelah 2 kamu buat kitabnya. Nah, salah sabah inan disebutkan bahwa orang yang tidak memahami i'tikad 50 itu kafir masih. Kon ya dah. Menyohana tadepu i'tikad 50 kafir. Walaupun ulama pegah lain tidak benar seperti demikian. Ada ulama yang berpendapat bukan kafir tapi berdosa besar. Dosanya apa dosa? Dosa dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat akal. Allah gebi akai bak katanya. Ngan akainya geyuturi drog oleh Allah. Jadi penggunaan akal yang paling utama adalah untuk mengenal Allah. Tapi kita tidak gunakan akal itu untuk mengenal Allah. Maka berdosalah kita, kufurlah kita kepada Allah dalam arti kufur nikmat akal. Maka ji kadang-kadang gecok pulang dah akal Allah. Anak gecok atai muda, dia gecok atai duha. Mau jawai dia tu katanya.
hana dadu tapuli dan daduri dan daduri yang kegekeun oleh Allah tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia dalam serendah-rendah bentuk kepada Allah. Mana gepegah dalam sebaik-baik bentuk, ya kan? Fi ahsani takwin kepegat, tapi bisa dikembalikan oleh Allah karena kita tidak syukur dengan keindahan kesempurnaan bentuk tersebut. Bentuk tanya sempurna apa? Kan ba fisik, ba akal, karena nagebi akai. Ada god hat fisik menyohana akai hana beresin. Ya kan? Fisik-fisiknya bisa hana god. Ini urung bungo. Kadang ko laga-laga awal bah hana pahli akai, hana god gele. Fisik bisa tidak baik, tapi bakai. Maka menyohana tak syukur fisik yang god. Maksudnya penciptaan yang baik itu yaitu diberikan akal kepada kita, maka kita bisa dikembalikan oleh Allah kepada bentuk yang tidak baik sehingga kadang sama dengan binatang, kecabut akal oleh Allah. Fungsi akal dihilangkan oleh Allah sehingga akal lagi binatang katanya. Nah, bro dah baju. Nah, jadi kembali lagi kepada kitab, orang yang tidak memiliki sifat ini, tidak mengenal Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mengharap kepada Allah, tidak bermurakabah kepada Allah, maka dipastikan orang tersebut tidak mengenal hakikat iman. Nah, tidak mengenal hakikat iman. Karena tidak sah taat kepada Allah kecuali dengan mengenal Allah. Nah, wal imanu biwujudihi khalikan aliman qadiran la yahitu bihi ilmun wa la yatasawwaruhu laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Sedangkan iman dengan adanya Allah, keimanan, kepercayaan dengan adanya Allah yang maha pencipta, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, tidak bisa diliputi keberadaan Allah itu oleh ilmu. Jadi adanya Allah tidak bisa diliputi oleh ilmu kita, juga tidak bisa yatasawwaru, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diilustrasikan keberadaan Allah. Maksud tak nak cerita kiban Allah, wujud Allah tak nak pegah, tidak bisa kita ceritakan. Karena ilmu kita tidak bisa mendapatkan wujud Allah, bentuk Allah tidak bisa. Keadakan hadis Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Fa innaka lan taqdurhu, karena kamu tidak akan pernah sanggup memikirkannya. Karena kenapa? Akal. Kita berpikirkan dengan akal. Allah itu zat yang menciptakan akal. Akal adalah yang diciptakan makhluk. Jadi akal yang ada pada kita kecil, tidak bisa memikirkan, menggambarkan bagaimana Allah yang maha besar. Jangankan yang belum bertemu dengan Allah, yang sudah bertemu dengan Allah saja tidak bisa menggambarkan Allah. Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah di malam Mi'rajnya, tapi beliau tidak bisa menggambarkan Allah. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Karena tidak ada bisa sesuatu yang bisa digambarkan seperti Allah. Laisa kamitslihi, tidak ada seperti umpamanya Allah, syai' sesuatu. Bagaimana kita mau menggambarkan? Kalau ingin menjelaskan kepada orang begini Allah, tentu harusnya gambaran, perumpamaan. Tidak ada perumpamaan Allah. Karena Allah mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan yang baru. Sesuatu yang berbeda tidak bisa kita umpamakan. Yang bisa kita umpamakan sesuatu yang punya persamaan. Mau beda gimana nak begah? Meno dan begah kon lagi. Mudah dah berkon, konengian, tabak hana yang sama. Maka urang jamun gekun, kiban Allah yang nyonyo kon, yang kon nyo, nyambang. Ai dia bekil lagi nyo kon. Yang nyonyo kon, buah.
Jadi ada dan pikir nyo lagi yang kon. Ya, karena hana yang jut apa sama, maka hanjut pikir. Gelarang oleh Rasulullah untuk pikir kiban al. Jadi wujudnya Allah kita imani, tapi bagaimana menggambarkannya dengan pengetahuan tidak bisa. Mengilustrasikan dengan pengetahuan tidak bisa. Tapi kita beriman. Ya, wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, enggak. Ya. Nyo kaitan pertanyaan dengan pelajaran kalian sang hana kaitan. Oh, nyo, gimana maksudnya? Benar kaitan dengan pelajaran. Maksudnya gimana maksud pertanyaan? Nyolong kalian hanya berkaitan pertanyaan dengan pembahasan. Pembahasan tentang qiraah itu biasa dalam pelajaran tafsir, bukan dalam pelajaran tasawuf. Ayatnya tapi hanya menyangkut dengan qiraah. Jadi tidak ada kaitannya tentang qiraah. Pembelajaran tentang qiraah itu dalam ilmu tafsir. Maka pada kajian tafsir itu nanti ditanyakan. Kan? Kita lanjutlah. Qalal A'rabi, ada seorang Arab Badui berkata, li Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum. Bagi Muhammad bin Ali bin Husain, semoga Allah ridha untuk mereka. Nah, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Berarti ini keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah. Disebut Muhammad Al-Baqir. Nah, beliau ditanyakan oleh seorang Arabi. Arabi ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui artinya Arab kampung, bukan Arab kota. Orang Arab kampung pengetahuannya rendah biasa. Sikapnya kasar, kata-katanya keras. Nah, orang itu bertanya, hal ra'aitallah hina abadtahu? Apakah kamu melihat Allah ketika kamu menyembahnya? Yang pertanyaan orang Arab itu. Yang tanya kan tak tahu. Nah, kalau Allah tanya tumayang ya, tanya. Kiban ke jawab. Nah, qala lam akun a'budu man lam arahu. Nah, Muhammad bin Ali bin Husain menjawab, aku tidak akan menyembah orang yang tidak aku lihat. Maksud orang yang disembah. Tidak akan aku sembah sesuatu yang tidak aku lihat. Berarti beliau melihat. Kesimpulan jawaban kalian melihat. Cuma bagaimana cara melihat belum dijelaskan. Orang kafir itu, orang Arabi itu, orang Arab Badui bertanya, kaifa ra'aitahu? Bagaimana engkau bisa melihatnya? Atau bagaimana engkau melihatnya? Qal lam tarahul absar bi musyahadatil ayan. Lakin ra'at hul qulubu bi haqiqatil iman la yadrikul bil hawas wa la yushabbihu bin nas. Ma'rufum bil ayati man'utum bil alamati la yajuzu bil faddayati. Nah, beliau Imam Muhammad bin Ali bin Husain menjawab, tidak bisa dilihat Allah oleh pandangan mata. Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, tetapi yang melihat Allah adalah hati. Bihaqikatil iman, dengan hakikat iman. Artinya yang melihat Allah itu bukan mata, tapi hati. Dengan apa? Dengan hakikat iman. Maknanya hati menyadari, memahami keberadaan Allah. Itu tanya buah contoh ni tanya. Mesui cuti tiga tanya. Nak sakit?
Bisa kita melihat sakit? Natom nekalan kiban hi sakit. Ana kan? Ana antom nekalan kiban hi sakit. Mu doktor yang pegah drone sakitnya sakit je tapi dan tom kalan kiban hi sakitnya. Kiban bentuk hi sakit. Ana. Tapi kita merasa seperti itulah. Secara pandangan mata sakit hanya tenging manohana doa. Penyakit tajud, pu sakit, kan? Tapi pu sakit, kiban sakit hanya dah galon. Secara pandangan mata kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kita merasakan keberadaan Allah. Artinya hati kita yang melihat wujud Allah. La yudriku bil hawas. Allah tidak bisa didapat dengan indera. Indra katanya, indra penglihat, indra pendengar, indra pencium, indra perasa, indra peraba. 5 buah indranya tidak bisa mendapatkan Allah. Wala yushbihu binnas, dan tidak diserupakan Allah dengan manusia. Anjir tak bersama Allah dengan manusia. Karena kalau pegah meno, laisa kamitslihi syai'un. Anjir tak bersama orang. Ma'rufum bil ayati. Allah itu diperkenalkan bil ayati dengan ayat, dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat. Jadi ayat Allahnya na yang tertulis, na yang tercipta. Nah, ayat yang tertulis Al-Quran, wahyunya na yang tertulis. Dari sana kita bisa mengetahui Allah. Yang tercipta, kejadian yang ada di alam semesta ini semua ayat Allah. Maka dalam tertulis Allah kepegah. Ya. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, pada dirimu apakah kamu tidak berpikir? Artinya pada kita ada pengenalan Allah. Kita ayat pada diri kita bisa mengenal Allah. Orang yang mengenal dirinya bisa mengenal Allah. Man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Orang yang betul-betul tahu dirinya, dia akan tahu Allah. Turi roh dan turi Tuhan. Yan ngen ayat. Man utum bil alamah. Disifatkan Allah dengan tanda-tanda. Diperkenalkan dengan ayat. Disifatkan dengan tanda. Sifatnya tanda. La yajuzu fil fadayat. Allah tidak boleh melampaui pada batas-batas ketentuan. Jadi menyifatkan Allah, menandakan Allah, ini tidak boleh melampaui batas-batas ketentuan. Ada batas-batas ketentuan. Batas ketentuan di sini yang dimaksud yaitu ketentuan berpikir kita. Yang ketentuan berpikir itu diatur dengan rumus yang disebut dengan akidah. Akidah itu rumus sebenarnya, rumus berpikir tentang Allah. Jadi monyo salah rumus, salah hati. Monyo butuh rumus, butuh ha, toyate. Maka hanya melewati, harus ikut rumusnya. Hanya dia pegang rumus gurau merangkah tanya. Nah rumus. Iban untuknya semuanya. Zat memang tidak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat sifat. Maunya butuh kepada zat bukan zat, tapi sifat. Zat itu ada dengan sendirinya, tapi dia baru bisa diketahui dengan ada sifat. Ada dengan sendirinya, nageroy, tapi tidak diketahui oleh orang kalau tidak bersifat. Untuk memperkenalkan dirinya, zat bersifat. Jadi yang butuh kepada zat sifat. Nyan zat tu po, ada begalam. Zat Allahnya, anak butuh kepada pencipta, anak butuh. Karena kata kunanya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu mana? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan berarti tidak diciptakan. Yang ke makna qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. La yahtaju ilal mukhassis. Tidak butuh kepada yang menjadikan. Munya Allah butuh kepada yang menjadikan, terjadi kepegahan dur dan tasalsul. Dur putra mu putar apa baksud. Allah ipujud. Atra yang pujudnya yang kepujud di Allah. Allah ipujud. Yang kan lagi tho awai dan yang baron na boh mano ngamano.
Doa jauh. Tak pegah awai na boy, awai na mano? Iwan. Cara taduri Allah. Hai, kalau udah pegah mano? Ya, melalui sifat-sifat yang kagak pegat rumus le Imam Asy'ari ranan. Hana lung pegah jalung cara lain. Hana lung kon lung pegat rumus Imam Asy'ari. Rat tifut cuma menurut Imam Asy'ari lung pegah mano kurang belah tifut karena hana pura wujud. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi 20, Imam Fakhrur Razi 20 nya terserah ron. Necok ti kurang belah pijut, necok 20 pi Ratnan daturi Allah. Tapi munyo tekedi drone ku pilih oleh Allah, hana payah ratnan daturi Allah. Puat rada pegah muno tauhid irfani naturi. Tapi ade kamu tanya hanjeun pegah rana. Yang geron tangai jut. Yan hanjeun cerita baur lain kiban. Yan male mun yan tapi hanjeun pernah gop. Yan urang lagi yan. Ya, sifat butuh kepada zat. Makna butuh dia melekat pada zat. Munyo hana zat hana sifat. Tapi munyo hana zat sifatna, munyo hana sifat na zat. Cuma zat tidak bisa memperkenalkan dirinya tanpa sifat. Kah, tak sambung yutuk be nabi. Olehnya zalikallahu la ilaha illahu, demikian itulah Allah yang tiada Tuhan illahu kecuali dia, Rabbul ardi was samawat, Tuhan langit dan Tuhan bumi dan langit-langit. Faqalal a'rabi, menteng haba menoyo bet tua nayo. Maka ate tanyang lagenyan le urang Arab, gejelaskan lagenyan but Muhammad bin Ali bin Husain ikun le urang Arabinyan Arab Badui, Allahu a'lamu haitsu yaj'ala risalatah. Allah maha mengetahui sekira-kira beliau menciptakan risalahnya. Jawaban. Beliau tu dang terhute. Su'ila ba'dul arifin, ditanyakan kepada sebahagian orang-orang arif. An ilmi batin, terhadap ilmu batin. Faqal, maka orang arif menjawab, huwa sirrun min asrarillah. Ilmu batin itu adalah satu rahasia daripada banyak sekali rahasia-rahasia Allah. Yakdifuhu fi qulubin ahbabihi, yang Allah tancapkan ilmu rahasia itu pada hati-hati kekasih-kekasihnya Allah. Lam yatla alaihi malakan wala basyaran, yang tidak bisa mengetahui, yang lam yutla, yang tidak diberikan pengetahuan terhadapnya akan seorang malaikat pun dan seorang manusia pun. Jadi kusa kena pudu oleh Allah. Ba hati ron nya urang lain hana so depu. Jangankan urang lain, malaikat hana depu. Nyan rahati bakso yang nak bil Allah. Bak nyo na gebi, bak jih na gebi, bak jih. Nyan lain-lain. Urang nyo hana depu ta ba urang jih hana depu. Walaupun mandu le ge na ilmu rahasia, tapi lain-lain hana depu. Han saban hana saban-saban. Jadi nyan ada pegah mono. Nya. Kiban monyo hana taturi sifat 20. Nyan monyo hana taturi sifat 20 sit pada dasar hana iman lah kira. Nyan mono kon binasa hana iman bila kira. Mantong itu bit dari luar garis danyo. Hana ruh la absen urung iman. Tege hoi na urung iman nan danyo hana ruh dapreh da duk danyo hana ruh gehoi. Ya. Wajib tepu. Maka jamun danyo kan gepapai dekat. Cuma kelemahan urang jamun lung kalen di kampung-kampung rumot jumot ge apai tapi hana ge pumupom. Urang jamun nyo dadanya ngupom dan munyo apai je. Dalu danyo kan. Oh hana puya adu urang jamun nya ya pula tipu 20 jut ge. Cara ge walaupun hana panjang gebut. Tapi tatanya ge mampu nampom. Padahal yang paling penting adalah memahami, bukan menghafal. Hana jut apa yang nama masalah, tapi bumupom. Bermupom. Mungkin malamnya ehnan menteng menyota lanjut tabak pandang panjang. Tutup ta baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.